Halo Talovers, hampir semua petrolhead di dunia pasti setuju kalau BMW seri genap itu selalu bikin terpukau. Ya memang sih, nyari semua mobil lansiran BMW itu mobil yang bagus, tapi seri genap diciptakan sebagai versi yang lebih gorgeous dari seri ganjil pasangannya. Seperti contoh, seri 4 merupakan versi coupe dari seri 3 yang merupakan sedan 4 pintu murni. Atau mungkin kayak perumpamaan orang nyari irit dan praktis pasti milih X1. Tapi kalau nggak mikirin itu semua dan mentingin gaya, tentu X2 adalah jawabannya. Si mobil yang bakal kita bahas kali ini. Sebenarnya apa sih resep rahasia sampai mobil ini jadi menarik banget secara penampilan? Nah, buat kamu yang lagi nyantai dibanding gabut, yuk kita intip ke dapurnya BMW. Siapa tahu wawasan jadi nambah pas pulang dari sana. Simak videonya sampai habis ya. Seperti halnya X-Series lainnya, X2 juga merupakan sebuah SUV lansiran. Tapi ini sih masuknya ke crossover ya. BMW memamerkan X2 dalam versi konsep pada ajang Paris Motor Show tahun 2016 silam. Setelah menuai reaksi positif dan versi produksinya pun meluncur di tahun berikutnya. Menggunakan platform UKL2 arsitektur, X2 berbagi basis dengan X1 dan Mini Countryman yang masih dalam satu naungan grup. Positioningnya sendiri diletakkan sebagai versi sporty dari X1. Meskipun X2 ini nggak seradikal seri genap lainnya seperti X4 dan X6 yang menjelma menjadi coupe SUV. Produksinya pertama kali dilakukan pada November 2017 di pabrik Regensburg, Jerman. Di sana sekitar 9.000 karyawan bekerja untuk merakit mobil ini serta model-model BMW Group lainnya. Dimulai dari lembaran plat baja kayak gini. Wah, kira-kira satu roll gini bisa jadi berapa mobil ya? Lembaran ini dibuka kemudian disinari lampu khusus untuk memastikan nggak ada cacat di plat ini. Kalau udah pada aman, baru deh dipotong sesuai dengan ukuran panel bodi mobil. Yes, ini belum membentuk unit yang utuh, melainkan panel per panel. Tapi kok bentuknya cuma selembaran gitu? Sabar! Soalnya setelah dipotong, plat baja ini bakal masuk ke tahap stamping yang akan membentuknya sesuai cetakan berbentuk panel bodi mana aja. Kalau udah jadi, bentuknya bakal jadi kayak gini. Udah kelihatan dikit kan bentuknya? Tapi rangka bakal dibawa bersama pasangannya, antara kiri dan kanan, depan belakang, serta atas bawah menuju proses welding. Di sini, rangka bodi tadi bakal disatukan biar menjadi satu kesatuan yang utuh. Wih, kayak narasi penggerak nasionalisme banget ya. Tapi bener kok, setelah melalui proses welding atau pengelesan yang dilakukan oleh lengan robot canggih di ratusan titik ini, wujudnya udah menyerupai sebuah mobil. Walau masih kosongan tentunya. Itu pun ini cuma rangka doang, belum panel bodi kayak pintu, atap, dan kap mesin yang dipasang di bagian lain. Sesaat sebelum proses pengecatan, para karyawan bakal terlebih dahulu memastikan kualitas dari bodi mobil ini, utamanya soal celah antar panel. Kalau kamu mikir, ngapain sih sampai segitunya? Ingat aja, ini BMW, bukan mobil sembarangan yang panel gapnya sebelah rapat, sebelahnya renggang. Pas keluar dari ruang pengecatan, mobilnya dibawa ke assembly line, buat merakit interior dan perintilan-perintilan lainnya. Oh iya, X2 ini punya banyak banget opsi warna. Itu gara-gara target mobil ini untuk jiwa-jiwa muda yang colorful. Hero colornya sendiri adalah galvanic gold metallic kayak gini. Cakep kan? Oke, balik lagi ke pabrik. Tas gede yang diangkat sama karyawan pabrik ini bukan perlengkapan piknik loh, melainkan perangkat wiring yang panjangnya bisa melebihi jarak rumah ke kantor kamu. Wiring ini bakal menyalakan perangkat-perangkat berbasis elektronik di mobil nantinya, mulai dari entertainment, lampu-lampu, dan masih banyak lagi. Habis itu, ada proses yang unik nih, mobilnya kebalik. Loh, belum jalan aja udah kebalik. Gimana sih? Yang ini bagian dari proses perakitan kok. Untuk memudahkan pemasangan fuel tank, mobilnya harus menyamping kayak gini. Begitu pula buat masang shark fin antenanya. Karyawan nggak perlu manjat-manjat di atapnya yang berpotensi ngerusak cat. Genius! Nggak lupa juga pemasangan emblem yang negasin kalau ini adalah sebuah mobil asal negeri Bavaria. Masa udah beli mahal-mahal nggak ada badge-nya? Sembari nunggu, karyawan lain mulai menyiapkan drivetrain dari mobil ini yang meliputi mesin, transmisi, serta suspensi. Ketiganya disatukan lebih awal di bagian pabrik tersendiri, biar memudahkan perakitan di tahap berikutnya. Kalau udah, baru deh si drivetrain tadi dipasang ke rangka bodi mobil.
Ngomongin soal mesin, X2 ini punya 4 opsi. Bensin 1500 dan 2000 cc, serta diesel 1500 dan 2000 cc. Well, yang paling umum tentu si 2000 cc bensin. Outputnya lumayan, 228 horsepower dan torsi 300 Nm. Cukup banget lah buat pemakaian sehari-hari. Tapi opsi yang lebih efisien juga menarik loh, 1500 cc turbo. Walaupun cuma 3 silinder, tapi tenaganya bisa sampai 140 horsepower. Powernya nggak malu-maluin, tapi jauh lebih efisien. Kalau udah beres, tinggal beresin bumper yang include sama lampunya deh. Abis itu, mobil bakal masuk di tahap quality control. Tapi lihat deh, para karyawan yang kerjanya nggak mobile kesana kemari bakal dikasih alat ini, chairless chair. Biar nggak capek-capek berdiri terus. Keren ya, dipikirin sampai segitunya. Oke, balik lagi ke mobilnya. Biar mobilnya lurus nggak mencong-mencong pas jalan, keempat rodanya bakal dicek alignment-nya pakai sinar khusus. Si karyawan ini bakal ngecek di komputer apakah wheel alignment-nya sudah benar apa belum. Kalau kamu pernah ke bengkel dan melakukan spuring buat mobil kamu, ya prosesnya mirip-mirip lah. Berikutnya, mobil bakal dibawa ke ruangan dyno test. Udah hafal kan ini buat apa? Yap, biar ketahuan performa mesinnya udah optimal atau belum. Suspensinya juga bakal kena inspeksi, tapi dilakukan di trek sendiri yang dibikin bergelombang. Terakhir, mobil ini bakal dicek kualitas cat dan perakitan panel bodi sekali lagi. Ini memastikan calon konsumen nggak menerima barang yang cacat, ya kan? Apalagi orang yang beli mobil ini udah ngeluarin dana yang nggak sedikit. Dulu pertama kali diluncurkan, X2 dibanderol nyaris 900 jutaan rupiah di tanah air. Kalau semuanya udah oke, mobilnya baru, boleh dikirim ke dealer untuk diambil sama tuan barunya. Pasti senang banget ya punya mobil ganteng dan enak buat disetirin. Apalagi logonya BMW, auto jadi sultan.